Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Amin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Amin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Amin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin. Amin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin. Amin. Wa ya akramal akramin, wa ya dahirad dahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi. Alhamdulillah wa syukru lillah. Yang layak dipuji hanyalah Allah. Kita sebenarnya tidak layak dipuji sama sekali oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita akan mendapatkan kedudukan pujian Allah di saat kita benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh makhluk yang diagungkan oleh Allah, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu mudah-mudahan pujian kita yang keluar dari hati kita yang masih kotor, pujian kita yang keluar dari lisan yang masih penuh dengan dusta, dari ucapan yang masih penuh dengan perkataan yang sia-sia, tapi berkat kita terus berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Kita bukan orang baik, kita bukan orang yang benar. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang benar, duduk di tempat-tempat yang benar, berkumpul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik, fa insyaallah dengan karunia Allah, dengan keberkahan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi orang-orang yang benar, sehingga dibimbing hati kita, lisan kita untuk terus menjaga kebenaran sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Amin ya rabbal. Malam ini kita sudah masuk malam yang kedua di bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12 dalam urutan bulan-bulan Islam. Dan ini bukan bulan sembarang bulan. Ini bukan bulan sembarang bulan. Ini bulan masuk di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah ayat 36. Landasan hukum yang paling tinggi bagi umat Islam adalah karena Al-Quran merupakan kalamullah. Di dalam kalamullah surah At-Taubah ayat 36 mendudukkan bulan ini adalah bulan yang termulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah menciptakan secara sempurna langit dan bumi pada 4 masa, pada 4 bulan. Dan bulan yang dimaksud Zulqaidah, bulan Apit. Jadi jangan lagi kita yang sudah taklim, yang sudah kumpul dengan orang-orang soleh, sudah belajar tentang makna la ilaha illallah, kita masih meyakini bahwa ada bulan yang sial. Padahal Allah mendudukkan bulan Zulqaidah, bulan Apit, merupakan bulan yang dimuliakan, langsung dimasukkan kepada kalamullah, posisi yang tertinggi bagi umat Islam, dalam landasan umat Islam dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu. Zulqaidah, bulan yang ke-11. Setelah Zulqaidah, Zulhijjah. Ini mulai kita masuki. Yang ketiga Muharram. Dan yang terakhir yang jauh sendiri, yang terpisah, yaitu Rajab. Kalau Ramadan jangan dibilang, karena Ramadan merupakan sayyidus syuhur, pemimpin dari segala bulan. Bulan saja ada pemimpinnya, apalagi yang namanya manusia. Pemimpin kita, sayyidus sada kita adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya menjadikan beliau sebagai teladannya. Siapa yang menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupannya? Rasul masuk WC kaki kiri, dia berusaha untuk masuk WC kaki kiri. Dia hadirkan Rasul yang langsung dididik oleh Allah,
masuk ke tempat yang kotor dengan kaki kiri. Dia hadirkan Rasulullah. Semakin banyak dia menghadirkan Rasulullah, maka insya Allah Rasul akan hadir dalam mimpinya. Rasul akan hadir di saat kondisi-kondisi tertentu. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang bakal dapat bertemu dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Dalil tentang menunjukkan kemuliaan bulan ini salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Apa arti Al-Fajr? Waktu subuh. Hadirin, tolong dibuka Al-Quran. Banyak sekali di juz 30 itu Allah bersumpah dengan yang namanya waktu. Allah bersumpah dengan yang namanya buah. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan yang namanya bulan ciptaannya. Ulama tafsir menyatakan Allah menunjukkan yang pertama bagaimana ketundukan makhluk-makhluk Allah yang namanya waktu itu tunduk sama Allah. Kalau uji Allah berhenti, itu waktu berhenti. Mendekati nanti kiamat, itu matahari tidak akan terbit di ufuk timur. Allah bilang berhenti. Jangan terbit kau di ufuk timur. Itu matahari patuh. Itu lihat yang namanya waktu. Semua mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Setiap ciptaan-ciptaan Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kita yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, memuji Allah seperti barusan tadi kita lakukan, kita akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam juz terakhir, salah satu pujian Allah yang menjadi dalil akan kemuliaan 10 malam Dzulhijjah. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin 'ashr." Demi waktu fajar. Fajar adalah waktu yang mulia. Dalam surah Al-Isra, silakan nanti dibuka. Kalau ingin naik derajat, ingin dipandang Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam. Jadi kalau malam itu dibagi, waktu yang paling mulia adalah waktu sahur, kata ulama. Di waktu sahur, ketika kita bangun, wabil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur kita beristighfar kepada Allah, maka istighfar kita langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi kita jarang manfaatkan waktu-waktu yang mulia tersebut. Allah turun ke langit dunia, kata ulama hadis, ini bahasa kiasan. Rahmatnya turun dibawa oleh para malaikat Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai-sampai hadirin, subuh itu cuma 2 rakaat. 2, bilangannya sedikit. Dibanding zuhur 4. Jadi ibadah ini jangan jengok kuantitas, jengok jumlah, tapi harus kualitas. Ada mutu, biar dikit kalau bermutu. Itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pengen ibadah bermutu, tentu dasarnya adalah syariat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sekarang diteruskan oleh para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau ingin sempurna ibadah kita, pelajari tauhid. Tauhid jangan banyak-banyak, cukup sifat 50, sifat wajib Allah 20. Sifat wajib Allah 20. Sifat mustahil Allah 20. Berapa? Sifat mustahil Allah 1. Jadi berapa? Ayo, masa hitung-hitung ada ngerti? 41. Sifat wajib kan tauhid itu kan la ilaha illallah Muhammadur. Sifat wajib Rasul 4. Sifat mustahil Rasul 4. Sifat jaiz Rasul 1. 9. 1 tambah 9 cukup pelajari sifat 50 yang terkandung tauhidnya la ilaha illallah. Kuncinya, jalannya, tuntunannya Muhammadur. Cukup itu. Jangan belajar yang macam-macam, karena tauhid lebih luas daripada samudra yang paling luas. Nanti ditakutkan seperti Syekh Siti Jenar. Jangan tebing aling-aling ana rabbul alamin. Bilang kepada para wali, jangan lagi bicara tentang Allah. Allah adalah saya. Pembicaraan itu didengar oleh murid-muridnya, sehingga muncullah pemahaman
sampai saat ini itu orang-orang yang beraliran kejawen. Jadi hati-hati, tauhid pelajari. Yang kedua fikih tentang bagaimana cara ibadah. Cak mano cara bercebok, mohon maaf, hebatlah solatnya, itemlah keningnya, banyaklah wuduknya, tapi kalau masih ada najis, sadar. Puasolah sampai terkempes perutnya, tercekung matanya, terkering bibirnya. Tapi kalau puasanya tidak pakai niat, sadar. Nah ini perlu belajar. Tuntut. Allah sudah kasih kemudahan. Kita diberi hadiah oleh Rasulullah. Zuriyatin Nabi. Para penerus-penerus daripada perjuangan Nabi. Khususnya darah daging baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir di kota kita. Duduk di majelis kita. Ngajar kita. Kok kita sio-siokan? Jadi benar. Tidak lagi salah Allah. Memang salah kita. Tekak lah mantap pula. Yang ketiga, tasawuf, akhlak. Orang berilmu itu dilihat dari akhlak. Hebatlah bicaranya, hebatlah keyakinannya. Tapi kalau akhlaknya, mohon maaf, kepada Allah masih buruk sangka, kepada makhluk Allah masih pilih-pilih, itu tanda hatinya rusak. Nah, ketiga ini tuntut. Kita dipermudah oleh Allah. Di malam Selasa, Al-Habib Al-Murabbi Sayyikhina Ali Karor bin Muhammad Al-Haddad membahas kitab Bidayatul Hidayah yang menjadi pegangan para salafun saleh, berisikan tauhid, berisikan fikih, berisikan tasawuf, sampai ulama menjamin siapa mengamalkan itu kitab maka dia akan mencapai kepada puncak hidayah. Sampai-sampai Imam Ghazali sebagai penyusun kitab, saya bisa mencapai kepada puncak hidayah karena saya mengamalkan kitab Bidayatul. Sampai ulama salafun saleh, tidak boleh kita pakai imamah. Tidak boleh kita mengibatkan imamah di kepala kita kalau kita belum hafal dan belum mengamalkan kitab Bidayatul. Bukan main-main ngibatkan imamah. Ini kadang-kadang kibet-kibet. Apa habis ngibet pening palanya. Salah kibet. Mulai ngibet jalannya agak musung. Wong suruh cium bolak-balik. Apa dak pening? Hatinya kotor. Dak dipanggil ustaz dak noleh. Amplop kecil dak datang lagi. Innalillahi. Jadi hadirin, tolong usahakan waktu fajar itu manfaatkan. Sampai Rasul menyatakan rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh. Jangan dulu subuhnya, qobliyahnya be. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Intan, berlian, emas, mutiara, kekayaan yang kita miliki, kita sedekahkan kata ulama hadis, masih hebat qobliyah subuh. Mana sampai Nabi menyatakan tanda-tanda wong munafik, yaitu wong yang meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Kalau mau lihat orang munafik, jangan temani orang munafik, juga meninggalkan sholat subuh dan isya. Jauhi orang munafik. Kalau kita dekati, jadi munafik gitu. Walayalin asr, dan 10 malam yang mulia, ulama mu'tamad sepakat, walaupun sebagian ulama menyatakan 10 malam yang mulia ini sebagian loh adalah 10 hari Ramadan. Tapi kebanyakan ulama 10 malam yang mulia adalah 10 malam dari awal Zulhijjah sampai nanti malam Idul Adha. Oleh karena itu hadirin yang sudah pernah kami bagikan, manfaatkan benar-benar malam ini. Salah satunya dengan zikir yang mulia dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca zikir ini cuma 10 kali sehari, maka Allah ampunkan dosanya yang terdahulu. Banyak ada dosa gitu? Banyak. Dibanding amal kita, dosa lah pasti bakal disiksa. Amal mohon maaf, jangankan naik langit ke-7, langit ke-2 bela turun lagi amal kita. Uji malaikat, amal siapa ini? Mang Ci A, kotor ini. Naik langit ke-2. Setiap amal itu naik ke pintu langit diseleksi oleh para malaikat. Puncaknya di hadapan Allah, tidak diterima. Ya Allah, kata para malaikat, ngapa kok tidak diterima dalam hadis kudusi? Dia tidak ikhlas. Yang tahu ikhlas, yang tahu keikhlasan cuman aku dan yang pelakunya. Itulah mengapa setiap kita sholat, setelah takbiratul ihram, kita baca iftitah. Salah satunya berisi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Siapa tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Ini ada Bapak Kompol Dedi Ardiansa, Ki Agus Dedi Ardiansa.
teman, sahabat, guru kami Al-Habib Ubaidah bin Ahmad Al-Kaf waktu beliau bertugas di Banjarmasin. Sekarang beliau di sini. Beliau dipesani, temui dulur aku di Sungai Batang. Beliau datang menjenguk kami. Inilah kecintaan yang mudah-mudahan ikatan persahabatan bukan karena sesuatu, karena Allah. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Siapa yang tahu makna tadi, beliau akan traktir minum kopi. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, kebaikanku sekecil apapun. Awas, jangan berbuat baik ada udang di balik gendum. Berbuat baiklah semata-mata karena memang ujiannya ge ado. Kita lah baik, yang kita baik ini melengos kita tegur. Kurang-kurang beludah. Itu ujian. Kalau kita berbuat karena Allah, dia nak beludah, dia nak muji, emang gue pikirin, Ilahi anta maksudi, engkau tujuanku ya Allah. Itu ngapa kita baca setiap malam di dalam kita baca Rotibul Haddad. Dan tolong dibiasakan dibaca kita setelah kita doa, hadirkan Allah di hati kita, menghadap kiblat, rendahkan diri. Ilahi anta maksud, engkau tujuanku ya Allah. Bukan pujian yang kuharapkan, bukan hinaan yang membuatku lemah ya Allah. Kebaikan sekecil apapun biasakan ikhlas. Wa nusuki wa mahyaya, hidup ini lillah, bukan karena harta, karena sesuatu, lillah. Kita lagi menuju Allah lu. Mati kita sebentar lagi menjemput kita. Bisa jadi hadirin duluan kami terakhir. Bisa jadi kami terakhir hadirin duluan. Yang penting pasti. Jadi oleh karena itu hadirin, ini ada wirid yang sudah pernah kami baca, yang pernah kita bagikan dari Rasulullah. Diampuni dosanya. Dibaca cuma 10 kali. Jadi siapa yang semalam belum baca, boleh didobelkan malam ini. Ini kan malam yang kedua. Kita baca sama-sama sekali dulu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa wong tua kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah, kami sadar kami banyak kekurangan, kami banyak kealfaan. Hari-hari yang kami lalui masih banyak tidak ingat kepadamu ya Allah, tidak ingat kepada sunnahmu ya Rasulullah. Tapi pandang kami dengan syafaatmu ya Rasulullah. Pandang kami ya Allah dengan rahmatmu ya Allah. Kami masih butuh rahmatmu, kami butuh syafaat kekasihmu, baginda besar Nabi Muhammad. La ilaha illallah, adadal layali wad-duhur. La ilaha illallah, adada afwajil buhur. La ilaha illallah, min yaumina hadza ila yaumi yunfahu fis-sur. La ilaha illallah, adadan nabati wasyajar. La ilaha illallah, adadal qatri wal matar. La ilaha illallah, adada lamhil uyun. La ilaha illallah, huwa khairun mimma yajma'un. Kita ambil satu saja maknanya sebelum kita tutup. La ilaha illallah, la, tiada, ilaha, siapapun di dunia ini tidak ada. La ma'bud bihaqqin illallah, masirullah, itu makhluk, selain Allah itu makhluk. Hilangkan semua. Sandaran kita Allah, tempat bertaut kita Allah. Deketi dengan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kita akan dijaga dan dijamin oleh Allah. Ada dan layali, seperti bilangan malam, waduhur, dan bilangan siang. Dari zaman ketika Allah menciptakan malam dan siang, ketika kita membaca la ilaha illallah, ada dan layali waduhur, maka sebanyak itulah kalimat yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Apalagi jelas, jaddidu imanakum, kata Rasulullah, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu, cas imanmu, kena imanmu di hatimu udah banyak kotor. Apa yang ngotori iman di hati? Ini dari anggota bagian kepala. Mata nyengok yang kotor, masuk ke hati, kotor. Gelaplah hati, tempat iman. Dengar yang kotor, masuk ke hati, iman mulai gelap.
Perbaharui dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usahakan paling sedikit sehari semalam 100 kali. La ilaha illallah. Panggil Allah, Allah memanggil kita. Tapi kalau kita panggil seseorang belum tentu. Kalau tidak ada pulsa tidak bisa. Kalau HP-nya rusak tidak bisa. Apalagi kita buntu, manggilnya mana ditolehnya? Ses, dolor, C, mana nolor, mana noleh, itu buntu. Kalau buntu kentutnya busuk. Tapi kalau berduit kentut wangi. Jadi artinya panggil Allah hadirin. Apalagi di waktu malam. Kan kemarin sudah dikasih ijazah oleh Ustaz Ali. Subhanallah, itu ijazah yang luar biasa, langsung bersama sampai ke baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak bisa berdoa cukup baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 200 kali. Maka apa hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Manggil Allah diperhatikan oleh Allah. Fazkuruni azkurukum. Siapa yang ingat aku, siapa yang zikir sama aku, maka aku akan ingat kepada kamu sekalian. Mudah-mudahan dengan barokah malam-malam pertama sampai malam ke-10 nanti kita akan terus memanfaatkan sisa umur kita. Dan ingat, cuma 3 manfaat yang kita bisa dapat kebaikannya. Zikrullah, baca Quran, dakwah. Kalau selain itu, awas, ngomong jangan sembarangan. Bisa campak kepada yang haram. Cukup zikrullah. Itulah cekel tasbih. Lihat guru-guru kita, Habib Umar. Guru-guru kita, Ustadz Ubaidillah, Ustadz Ali Karor, kami, Kiai Haji Ali Umar Thayyib Sayyikhina, guru kami, Kiai Yayi, kakeknya Ustadz Obed, tidak pernah tinggal tasbih. Untuk ingat, jari kita belum biasa zikir hadirin. Jadi kita biasa galak ngurusi wong. Jadi kita biasa galak nunjuk menghinakan seseorang. Bawa zikrullah, salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran, ayo baca Quran, jangan jauh dari aku. Tidak bisa baca Ustaz. Kulhu banyai, kulhu banyai. 11 kali baca kulhu, Allah bangunkan surga di rumah. Allah bangunkan rumah di surga. Dengan kulhu 11 kali rumah terbangun di surga. Kita nak pakai duit bangun rumah di dunia. Maka kita tinggalkan. Ayo baca Quran atau dakwah. Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan kita tetap berada di jalan yang terbaik. Dalam suratul Fatihah, ayat yang paling terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu yang selalu kita baca. Mantapkan kami ya Allah di jalan yang lurus, jalannya orang-orang soleh, jalannya syuhada, jalannya shodikin, jalannya solihin, dan wafatkan semua dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan beramal soleh, dan hati kami, lisan kami, kedip mata kami mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin, dan jangan sampai lupa isi malam dengan sesuatu yang bermanfaat. Karena dalam hadis, siapa yang memanfaatkan malam-malam pertama, kedua sampai 10, nilainya sama ibadah di malam Lailatul walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.